Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan biarlah sukacita Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Baik Bapak Ibu, Shalom, apa kabar? Saya Pendeta Yosua Gunawan dari Gereja GBI Keluarga Allah Blessing Kota Surabaya. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan fit dan juga biarlah sukacita dan kekuatan daripada Tuhan menyertai setiap kita semua. Kita masih dengan tema yaitu dipenuhi dan diubahkan. Ya, karena kita barusan menjelang atau kita barusan merayakan hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan untuk setiap kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah melepaskan kami. Tapi Engkau sendiri yang memelihara setiap kehidupan kami. Dan kami percaya kalau kemarin Engkau tolong kami, hari ini Engkau tolong kami, maka sampai selama-lamanya Engkau tetap menolong kami, memelihara kami, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Kita masih dengan tema dipenuhi dan dipulihkan. Saya akan dasari dengan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai kepada ujung bumi. Nah Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 1 ini ditulis sebelum hari Pentakosta. Karena itu dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa. Tetapi hari ini Bapak Ibu kita sudah merayakan, ya, bukan kita meminta Roh Kudus lagi, tetapi kuasa itu sudah dicurahkan, sudah diberikan kepada setiap kita umatnya. Nah hari ini kita akan belajar, yaitu di seri yang keempat, tentang dipulihkan atau dipenuhi dan dipulihkan, yaitu dengan tema mengetahui atau menghidupi. Mengetahui atau menghidupi. Ya, saya kasih 3 kata supaya Bapak Ibu ingat, yaitu ya, yaitu tanda tanya lalu aha, ya, aha itu adalah oh ya, lalu gitu ya. Jadi 3 kata ini aha, gitu ya. Jadi kadang itu kita tidak tahu firman. Oke, ya itu adalah awal yang baru. Tapi setiap kita belajar firman Tuhan. Karena kalau kita belajar firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, maka adalah aha artinya kita mengerti. Tetapi tidak cukup tetapi atau yes, oke, saya lakukan. Karena itu tema ini adalah mengetahui atau menghidupi. Ya, tahu bagus, tetapi kita perlu menghidupi. Yuk kita ambil dari suratan Paulus, yaitu dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-14. Awalnya dikatakan seperti ini, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Ingatkanlah dan pesankanlah. Apa yang perlu diingatkan dan apa pesan yang perlu disampaikan? Ya, rupanya Bapak Ibu, Rasul Paulus sudah menjelaskan di ayat atasnya. Coba kita lihat 2 Timotius 2 ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Dikatakan seperti ini, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Rupanya pesan yang perlu disampaikan adalah hal ini, yaitu jika kita menyangkal Dia, maka Dia akan menyangkal kita. Jika kita mati dengan Dia, maka kita hidup dengan Dia. Di saat kita taat kepada Dia, maka kita memerintah dengan Dia. Tetapi meskipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Nah, 3 hal ini Bapak Ibu menjadi perintah atau sesuatu yang harus diteruskan oleh Rasul Paulus yang melalui Timotius kepada seluruh jemaatnya. Kenapa? Rupanya banyak sekali penyimpangan dan perdebatan tentang hal ini. Bahwa di saat engkau mati bersama Dia, engkau hidup dengan Dia. Di saat engkau menyangkal Dia, maka Dia akan menyangkal engkau. Di saat engkau taat kepada Dia, engkau akan memerintah kepada Dia. Dan di saat engkau tidak setia, Dia tetap Tuhan yang setia. Nah, rupanya ada perdebatan dengan hal ini. Karena itu Bapak Ibu, ini perlu diingatkan dan disampaikan. Dan ini menjadi perenungan kita saat ini. Karena banyak orang hanya tahu firman Tuhan. Ya, bukan nggak tahu lagi, tapi tahu firman Tuhan, baca firman Tuhan, mengulik firman Tuhan, tetapi tidak menghidupi firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghidupi firman Tuhan. Karena saya percaya Alkitab bukan hanya dibaca, diingat, direnungkan, tetapi juga dihidupi
dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa sih yang terjadi kalau kita tidak menghidupi firman Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa mengetahui firman tanpa menghidupinya mengarah kepada kesia-siaan. Sekali lagi, mengetahui firman Tuhan tanpa menghidupinya akan mengarahkan kita kepada kesia-siaan. Coba kita baca 2 Timotius 2 ayat 14 sampai dengan 16. Tadi kita udah baca. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang-orang yang mendengarnya. Bersilat kata artinya berdebat, ada perseteruan, ada ketidaksetujuan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Nah, Bapak Ibu, firman Allah yang hidup, kata bersilat lidah itu adalah perdebatan. Kadang Bapak Ibu kita tidak mengerti firman Tuhan, kita belum menghidupi firman Tuhan, kita udah berani berdebat dengan orang. Nah, berdebat ada dua hal. Ya, secara singkat saja, berdebat dengan diri sendiri dan berdebat dengan orang lain. Berdebat dengan diri sendiri itu seperti ini. Di saat kita bertanda tanya dengan masalah yang terjadi, akhirnya kita tanya, Tuhan benar tak? Tuhan benarkah firman-Mu itu hidup? Tuhan benar dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya berbicara dengan diri sendiri itu baik. Tetapi kalau kita nggak memiliki fondasi yang kokoh, apa sih fondasi? Hal tadi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa kalau kita mati dengan Dia, kita hidup dengan Dia. Kalau kita taat dengan Dia, kita memerintah dengan Dia. Kalau kita menyangkal Dia, Dia akan menyangkal kita. Tetapi kalau kita tidak setia, Dia tetap setia. Ini adalah hal yang utuh, yang menjadi fondasi kita. Kalau kita tidak memiliki itu, percayalah Bapak Ibu, engkau akan digoncang. Ya, perasaanmu akan menjadi perasaan yang bertanda tanya, apakah Tuhan hidup atau tidak. Karena itu Bapak Ibu tidak hanya mengetahui, tetapi menghidupi. Ya, di saat kita berdebat dengan diri sendiri, percayalah Bapak Ibu, bukan oke lah engkau berdebat dengan dirimu, tetapi tetap lakukan pekerjaan Tuhan. Firman Allah adalah firman yang hidup. Lalu yang kedua adalah berdebat dengan orang lain. Saya yakin Bapak Ibu melihat banyak sekali hal-hal perdebatan yang terjadi di sosial media. Gitu ya, mengenai iman Kristen dan sebagainya. That's good, it's okay, ya kan? Karena berdebat itu baik untuk supaya kita menambah wawasan. Tetapi jangan sampai perdebatan itu membuat permusuhan. Karena Bapak Ibu, meskipun perdebatan apapun, engkau tidak bisa memenangkan kalau meskipun engkau menang debat. Nah, gitu ya. Kok bingung Pak, maksudnya gimana? Dale Carnegie dalam bukunya How to Win Friends, ya kan? Bagaimana mencari kawan dan memengaruhi orang lain. Dia berkata, ketika Anda memenangkan sebuah perdebatan, Anda mungkin kehilangan seorang teman. Dan Anda ada di dalam posisi kalah. Lalu bagaimana caranya supaya kita menang? Satu-satunya cara untuk mendapatkan yang terbaik dari sebuah perdebatan adalah dengan menghindarinya. Dengan melakukan pekerjaan yang baik sehingga orang melihat engkau. Ya, tidak perlu berdebat, tidak perlu menjelaskan. Tapi orang-orang dapat melihat engkau. Dan orang dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab kita adalah representatif daripada Kristus. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Yang kedua Bapak Ibu dalam Tuhan, ya, yang kedua, mengetahui firman tanpa menghidupinya merusak. Ya, sekali lagi ya, mengetahui firman tanpa menghidupinya merusak iman. Iman tidak bisa naik turun. Tetapi di saat kita tidak percaya, karena kita hanya tahu teorinya saja, maka itu merusak iman kita. Itu akan menggerogoti iman kita. Ya, terutama Bapak Ibu, saya kasih koridor itu, terutama anak-anak muda. Kenapa Bapak Ibu anak-anak muda datang kepada saya, ya, aku sakit hati sama papa saya. Ya, boleh nggak aku berdoa mengutuki papa saya? Ya, kira-kira gimana aku? Boleh nggak? Apakah Tuhan? Aku kan orang benar. Saya mau beritahu Bapak Ibu, orang benar selalu hidup di dalam kasih. Limpahkan berkat. Ya, kok aku sakit hati dengan pacar saya? Wah, ini paling banyak Bapak Ibu ya. Pacar saya, ya, boleh nggak aku jampi-jampi kan itu ya? Ya Bapak Ibu dalam Tuhan, no. Ya, kita lepaskan berkat. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu ya menghidupi firman Tuhan. Sehingga di tengah kondisi, di tengah keadaan yang begitu menakutkan, yang berubah-ubah, kita tetap memiliki iman yang kokoh.
di dalam firman Tuhan. Ya, karena itu yuk kita baca, saya dasari 2 Timotius 2 ayat 17-19. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Wah, perkataan itu jahat Bapak Ibu. Ya, di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Ya, mereka mengajarkan kebangkitannya sedang berlangsung. Ya, bahkan kita sedang ada kebangkitan bentar lagi. Ya, sehingga kita seolah-olah memiliki ketakutan. Nah, ini adalah hal yang salah. Lalu dikatakan apa? Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan, meninggalkan kefasikan, meninggalkan kebodohan, hidup di dalam kebenaran. Hari ini Bapak Ibu dalam Tuhan, ya saya percaya Bapak Ibu setiap kita beriman. Tapi percayalah Bapak Ibu, beriman bukan berarti kita harus mendapatkan sesuatu yang jasmani. Beriman berarti percaya kepada Dia yang melakukan, ya, yang menyediakan, yang memberikan anugerahnya yang melimpah dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, saya harus cepat, ya, yaitu mengetahui firman dan menghidupi firman menjadikan setiap kita mulia dan membebaskan kita dari setiap belenggu dosa dan juga segala belenggu kenajisan. Perhatikan Bapak Ibu dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai dengan 26, Bapak Ibu baca di rumah. Ya, ada analogi yang dipakai bahwa di sebuah rumah yang besar terdapat perabotan dari emas dan juga dari perak, melainkan ada dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai maksud yang mulia dan yang terakhir dimaksud yang kurang mulia. Maksudnya apa sih Bapak Ibu? Jika seorang menyucikan dirinya, percaya kepada Dia, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus, bertobat, maka ia menjadi mulia. Dan mulia, hal barang-barang yang dari emas dan perak dipakai oleh raja-raja Bapak Ibu, dihidangan oleh tamu-tamu kebanggaan. Nah Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu setiap kita mau dipakai oleh Tuhan begitu dahsyat. Karena itu Bapak Ibu, menjadilah pribadi yang mulia. Bagaimana caranya? Yaitu menyucikan diri dari setiap hal-hal. Ya, karena itu bukan hanya mendengarkan, tetapi menghidupi. Di saat engkau menghidupi, maka engkau akan menjadi rendah hati. Engkau akan mudah bertobat. Karena pertobatan bukan sehari, tetapi seumur hidup. Ya, memiliki gaya hidup pertobatan, maka saya percaya setiap engkau dibebaskan. Dan ayat 26 yang terakhir, secara cepat dikatakan, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Saya berdoa Bapak Ibu dibebaskan dan dibenarkan. Saya berdoa Bapak Ibu dibebaskan dari segala jerat. Berdoa dari Bapak Ibu dibebaskan dari pikiran-pikiran yang negatif. Dan biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kita menerima Dia, menghidupi firman, dan menikmati mujizat Tuhan yang disediakan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan. Kami percaya Tuhan, kami tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kami mau menghidupi. Meskipun kami lemah, kami katakan kami kuat. Karena bersama Engkau kami lakukan perkara besar. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.